Pemirsa Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Tiga ruko di lingkungan Gunaksa, Kelurahan Cempaka, Bangli, ludes dilalap api. Satres Narkoba Polres Gianyar menangkap 10 tersangka pengguna narkoba. Seorang ibu rumah tangga di Buleleng meraup omset 200 juta rupiah per bulan dari menjual dupa. Video amatir ini merekam saat-saat kobaran api melalap 3 ruko di lingkungan Gunaksa, Kelurahan Cempaka, Bangli hari Minggu malam lalu. Petugas berusaha memadamkan api agar tidak merebet ke bangunan lainnya. Setelah 1 jam lebih, api akhirnya berhasil dipadamkan. Api diduga muncul di ruko penjual gorengan. Kami terima laporan sudah jam 19:11. Kemudian respon time kita juga kurang dari 10 menit kita udah nyampe di lokasi. Nah, kendala yang dihadapi ya pertama arus listrik tegangan tinggi. Ini yang belum padam memang dari PLN. Sehingga agak mempersulit kami juga dalam penanganan. Itu yang pertama permasalahan yang kita hadapi. Kalau informasi di lapangan Pak, kebakarannya dipicu karena apa Pak? Karena penjual gorengan itu Nyiram pada saat menggoreng dagangannya itu minyak yang cukup panas itu yang naik ke minyak, kemudian disiram pakai air. Itu yang mengakibatkan air itu melompat sampai ke atap. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Seorang warga meninggal setelah digigit anjing yang diduga rabies akhir pekan lalu. Korban berasal dari lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana. Korban meninggal setelah sempat dirawat di salah satu rumah sakit swasta. Mendiang mengeluh sakit di pinggul dan sering buang air kecil. Korban juga mengalami peradangan otak. Informasi dari teman-teman media, ya ini kami terus terang informasi dari media ini mengatakan memang ada warga yang diduga meninggal karena rabies. Jadi teman-teman yang di Dinas Kesehatan dan kemudian Puskesmas sudah melakukan pelacakan ke salah satu rumah sakit yang merawat, kemudian juga kepada keluarga. Nah, dari rumah sakit itu kemudian memang dirawat dengan ada beberapa gejala yang muncul seperti rabies. Memang data yang kami temukan dari aparat desa bahwa memang ada riwayat gigitan pada tanggal 13 Februari 2022. Nah, jadi dengan adanya gejala, memang ada kemungkinan juga oleh karena rabies, ada juga kemungkinan oleh karena penyakit lain, karena si ibu memiliki gangguan jantung dan diabetes. Ya. Jadi kami juga sampai saat ini belum berani memastikan bahwa itu karena rabies atau bukan karena rabies. Tapi memang gejala mengarah ke sana ada radang otak dan ada riwayat gigitan, tapi ada juga penyakit-penyakit yang lain. Jumlah kasus gigitan anjing di Jembrana mencapai 50 kejadian per hari. Vaksinasi untuk anjing kini digencarkan guna mencegah wabah rabies. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana.
Ratusan siswa berhamburan menyelamatkan diri saat bel tanda bencana gempa bumi berbunyi. Para siswa dituntun keluar kelas oleh guru dengan tetap melindungi kepala menggunakan tas. Ini adalah simulasi bencana usia dini yang diberikan BPBD Denpasar Senin kemarin. Selain mengajarkan mitigasi bencana sejak dini, kegiatan ini juga untuk mewujudkan Denpasar tangguh bencana. Penting sekali, terutama memberikan edukasi kepada peserta didik kami, jadi mereka memiliki pengetahuan tentang tanggap bencana di Astongkare. Nanti tidak ada bencana kan gitu harapan kita. Kalau misalkan terjadi sesuatu berarti kita sudah mempersiapkan peserta didik kita untuk tanggap terkait dengan kebencanaan. Ya, kami secara kontinu akan melakukan seperti ini. Kebetulan untuk di hari ini ya, berkaitan dengan hari kebencanaan ini, memang kita prioritaskan untuk gempa bumi dulu, tetapi secara berkelanjutan kami akan memberikan edukasi seperti pemadam terkait dengan kebakaran dan juga bencana tsunami dan juga bencana-bencana yang lain. Yang pertama, kami dari BPD juga menyampaikan bahwa dari salah satu daripada kami sebagai SPM kami, standar pelayanan umum kami, yaitu untuk memberikan pelayanan, terutama dalam segi bencana, itu pencegahan. Memang kami mempunyai program dalam mengamankan juga program dari pemerintah Kota Denpasar, yaitu Kota Tangguh Bencana, dan kita sasar ke sekolah-sekolah ini untuk menjadi sekolah tangguh bencana juga. Nah, kami juga di desa-desa juga kita bentuk relawan dan juga desa tangguh bencana juga kita punya program yang sudah dilaksanakan, sudah kita bentuk, dan ini salah satu juga mewujudkan bahwa ke depan kita dalam pencapaian daripada Kota Tangguh Bencana ini, kita dari dini pengetahuan itu, informasi kita kepada anak-anak sekolah. BPBD juga akan memberikan simulasi kesiapsiagaan bencana tsunami, tanah longsor, hingga musibah kebakaran. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.